Assalamualaikum lur, gimana kabarnya? Memiliki kecerdasan setara Albert Einstein, Thomas Alva Edison Pegapang tak membuat gadis kecil bernama Mei hidup dalam kebahagiaan. Kecerdasannya dalam menghafal dan menghitung dengan cepat dimanfaatkan mafia Cina yang tidak suka memakai komputer untuk mempekerjakan Mei dengan ancaman akan membunuh ibunya yang tinggal seorang diri. Setelah melihat langsung bagaimana Mei menyusun kembali sempoa yang sudah diacak-acak, membuat Han selaku bos mafia menyuruh Chang untuk membawa Mei ke Amerika sebagai akunting bisnisnya. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Luke, mantan polisi yang dikeluarkan karena terlalu jujur, bersih dan berani melawan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Untuk menafkahi keluarganya, Luke menjadi petarung UFC yang selalu kalah di setiap pertandingan. Namun di suatu malam, hanya dengan sekali pukul, itu pun gak sengaja, Luke mengalahkan lawannya hingga koma tak sadarkan diri. Mengetahui lawannya adalah petarung amatir, Luke yang merasa bersalah segera menghajar panitia yang sudah mengatur jadwal pertandingan. Ternyata petarung tersebut adalah seorang YouTuber yang sedang membuat konten pertarungan UFC. Tak hanya itu, akibat kemenangan Luke membuat seorang mafia bernama Emil Doceski mengalami kerugian karena sudah bertaruh untuk kemenangan YouTuber tersebut. Mendengar nama Emil Doceski, Luke segera pulang untuk memastikan keselamatan istrinya. Namun setibanya di rumah, mafia tersebut sudah ada di sana. Recognize the name? He was betting on you big time to... You're just going to sit on the floor like a dog who wants to die. Dengan menahan amarah dan keputusasaan, Luke yang tidak memiliki keluarga lagi memilih pasrah akan nasibnya. Namun karena sudah merugikan ayahnya, Paseli membiarkan Luke hidup dalam penyesalan sebagai contoh bagi semua orang yang ingin berurusan dengan keluarga mereka. Tak sampai di situ, Paseli juga membunuh siapa saja orang yang akan berteman dengan Luke, bahkan hanya sekedar mengobrol mengapa Ferdi Sambo lepas dari hukuman mati. No fighting? So do what you want. Anyone you try to make friends with or even talk to. So here's the deal. You're free to go. Sementara di tempat lain, Chang yang menjadi ayah angkat Mei sedang mengurus KTP Mei dengan menyuap kapten polisi yang bernama Wolf. Seperti biasa, di mana ada mafia, di situ ada oknum polisi yang mendapat uang keamanan. Setelah mendapat KTP, Mei mulai menjalankan tugasnya dengan menghitung semua keuntungan setiap minggunya. Hingga di saat salah satu kasino mengalami kerugian, Chang tidak segan untuk menghajar dan membunuh bos tersebut. Di umur yang masih belia, Mei yang seharusnya bersekolah dan menikmati masa kecilnya justru dipaksa menyaksikan bagaimana sadisnya seorang mafia. Sementara di tempat lain, Luke yang tidak memiliki tujuan memutuskan pergi ke sebuah panti jompo agar tidak ada orang lain yang mati karena kesalahan dirinya. Di saat hendak tidur, seorang pria kucel terlihat iri dengan sepatu milik Luke karena sepatunya sudah sempit yang membuat kakinya terluka. Melihat hal itu, Luke yang tidak tega segera memberikan sepatunya dan menyuruh pria tersebut untuk diam. Namun keesokan harinya, pria kucel sudah meninggal dunia. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Luke dilarang mengobrol dengan siapapun. Akibat kejadian itu, Luke diusir dari tempat ini. Sedangkan di tempat lain, Ling memberikan kabar bahwa ibunya Mei sudah meninggal dunia. Meskipun begitu, Ling melarang Mei untuk menanyakan hal tersebut agar mereka tidak mendapat masalah. Tak berselang lama, Huan datang ke Amerika untuk menjalankan bisnis baru dan menyuruh Mei menghafalkan semua angka yang tertulis di sebuah kertas. Namun hanya dalam hitungan detik, Mei dapat mengingat semua angka tersebut. Entah bisnis apa yang akan mereka lakukan, namun Huan terlihat senang dengan kemampuan Mei. Setelah itu, mereka segera pergi ke sebuah lokasi yang dimana Mei disuruh bertransaksi dengan angka tersebut. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang mafia Rusia yang ingin menangkap Mei hidup-hidup.
Kembali ke peran utama, di saat Luke hendak membayar kasir, ternyata uangnya sudah dicuri oleh seorang kakek yang sempat bertabrakan di pinggir jalan. Sudah jatuh tertimpa tangga, Luke hanya bisa menertawakan nasib dirinya. Dikarenakan mengganggu ketertiban, Luke diusir petugas yang ternyata petugas itu adalah mantan rekan kerjanya. Yo, come on, let's go. Out, on the street. Jesus Christ. Bukannya ditraktir makan atau ngopi, mereka yang sudah tidak bertemu selama 7 tahun justru menghajar Luke tanpa ampun. Usut punya usut, 7 tahun yang lalu mereka adalah pasukan khusus yang memiliki reputasi yang baik. Namun Luke yang jujur melaporkan mereka yang sudah disuap. Namun anehnya justru Luke yang dipecat sedangkan mereka hanya mendapat hukuman berupa mutasi jabatan. When you come back, I figure you want to die. Hey, you open your big fucking mouth. Meskipun sudah mengetahui nasib Luke yang mendapat hukuman dari mafia Rusia, mereka sama sekali tidak merasa kasihan dan menyuruh Luke untuk bunuh diri saja karena tidak mungkin hidup sendirian tanpa seorang teman ataupun keluarga. Why would you come back? Why wouldn't you disappear somewhere far away? But you know what your real talent is? You're a uniter. What are you waiting for? Setelah tertangkap, inilah dia Emil Doceski yang bukan Kang Emil menyuruh Mei untuk menuliskan angka tersebut. Namun Mei yang sudah tahu sifat mafia yang dimana setelah memberikan angka, Mei pasti dibunuh karena dianggap sudah tidak berguna. Hal itu terjadi kepada Ling yang dimana Ling adalah cepu dari mafia Rusia yang tidak bisa merayu Mei untuk memberikan angka tersebut. She won't tell me anymore. Di saat Paseli akan menembak Mei, di waktu yang sama kepolisian Amerika sudah mengepung mereka. Ternyata itu adalah perintah Wolf yang sudah mendapat suap dari mafia Cina untuk merebut Mei kembali. Namun Wolf yang serakah mendapat tawaran lebih dari Emil untuk menarik kembali pasukannya. Di tengah ketegangan, kesempatan itu dimanfaatkan Mei untuk kabur melalui jendela kamar mandi. Bullshit, Blue! You come in here, you go on feet first! Василий, отойди от двери. Кто знает, что у них в башке. Get her back here. Пошли. Entah bisnis apa yang ada di angka tersebut yang membuat Mei harus diburu 2 mafia dan ditambah Wolf yang ikut mencari Mei dengan mengerahkan anak buahnya. Sementara di stasiun kereta, Luke yang tidak memiliki harapan mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke arah kereta. Di saat menunggu kedatangan kereta, Luke melihat Mei yang sedang ketakutan, namun Mei tidak pernah sekalipun berpikir untuk bunuh diri. Merasa ada kesamaan seakan tertampar dengan kenyataan yang dimana Luke masih bisa melawan namun memilih untuk menyerah, sedangkan Mei hanya gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan, namun Mei berjuang untuk bersembunyi dari kejaran mafia. Hal itu memacu adrenalin Luke untuk kembali ke mode Jason Statham. Поехали! Запрыгивайте! Setelah masuk ke dalam kereta, Luke segera menghajar mereka satu persatu. Tanpa sedikit pun berkeringat, Luke berhasil mengalahkan mereka semua, termasuk salah satu mafia yang dulu membunuh istrinya. Melihat Luke dalam mode Jason Statham membuat Mei takut dan segera pergi meninggalkan stasiun. You? The garbage collector? Setelah keluar, tak ada tempat yang aman bagi Mei untuk bersembunyi. Di saat Mei akan ditahan oleh polisi, Luke segera menghajar mereka dan segera pergi dari kejaran polisi yang lainnya. Dengan skill mengemudi alat transporter, Luke berhasil mengecoh mereka yang ingin menangkap Mei demi kepentingan masing-masing. Setibanya di hotel, Luke bertanya apa yang diinginkan oleh semua orang dari gadis kecil seperti Mei. Ternyata angka tersebut adalah sebuah kode berangkas yang dimana berangkas pertama berisikan uang sejumlah 30 juta dolar dan berangkas kedua berisikan disk jejak digital sebuah organisasi. He told me a number, a very long number. Left, right. Old school. It's a code.
Sementara di tempat lain dengan menggunakan GPS mereka berhasil melacak di mana keberadaan Mei saat ini. Setelah mengetahui lokasi tersebut, Chang segera masuk ke dalam hotel dan memaksa kasir untuk menunjukkan di mana kamar yang sudah dipesan oleh Luke. Namun tiba-tiba security hotel menodongkan senjatanya yang membuat Chang tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Put your hands up. Hands up so I can see them. The cops are here. Hold them off until I give the word. Keributan tersebut terdengar oleh Luke yang segera mengajak Mei untuk keluar melalui tangga darurat. Sebelum pergi, Luke meminta satu kode berangkas untuk berjaga-jaga apabila masalah ini semakin besar. Setibanya di bawah, hotel yang sudah dipenuhi mafia Cina membuat Luke terpaksa melawan mereka semua. Di tengah kepanikan, Mei yang terpisah harus kembali tertangkap oleh Chang. Melihat tidak memiliki peluang, Luke yang terpojok segera melompat agar dirinya bisa menyelamatkan Mei di lain kesempatan. Sementara di tempat lain, wali kota Amerika yang bernama Danny menyuruh Wolf untuk segera menangkap Mei. Ternyata dalang dari semua kejadian ini adalah Danny yang mengetahui di mana lokasi berangkas, namun Danny tidak memiliki kode untuk membuka berangkas tersebut. Oleh karena itu, Danny bekerja sama dengan mafia Cina, yang dimana mafia Cina membutuhkan sebuah disk berisikan nama dan jejak digital yang Danny miliki. Namun di sisi lain, mafia Rusia yang merupakan saingan mafia Cina berusaha menculik Mei dan mengambil alih kerjasama yang berujung pada keterlibatan Luke dalam masalah ini. That girl does not leave this city. Look, Wright grabbed it before I could. What? Get everybody on this. Beralih ke peran utama, Luke yang sempat mengambil HP dan dompet milik Piotr menyamar sebagai Piotr dan menelepon Vasily untuk mengetahui di mana lokasi mereka saat ini. Setelah itu, Luke segera pergi ke sebuah kafe yang dimana Luke langsung menghajar mereka dan menculik Vasily yang merupakan anak dari Emil Dochesky. Di tempat kediaman Emil mendapat ancaman yang dimana Luke akan membunuh semua keluarga Emil, merampas aset miliknya dan membiarkan Emil hidup dalam keputusasaan seperti yang pernah dirasakan Luke selama ini. Mendengar ancaman tersebut, akhirnya Emil memberikan informasi di mana berangkas pertama berada. Who is this? The guy who's been killing your boys all night, Emil. You tell me where the first safe is, I take the money and let your boy go. $50 million. Setelah mengetahui lokasi berangkas, Luke yang membutuhkan tim segera memanggil Wolf untuk bekerja sama mendapatkan uang tersebut. Mendengar uang sebesar $30 juta membuat mereka bersiap untuk melakukan penyerangan yang dimana lokasi berangkas berada di sebuah kasino. Bisa kita lihat bagaimana mantan skill pasukan khusus saat mereka berhasil mengalahkan para penjaga. Namun bukannya tanpa perlawanan, Benoit tewas terkena tembakan, sedangkan Kolpak ditembak Wolf karena sudah dianggap tidak berguna akibat luka di tangannya. Setibanya di ruang berangkas, Luke meminta mereka membuang senjatanya karena Luke tahu mereka pasti membunuhnya setelah mendapat uang tersebut. Di saat berangkas akan terbuka, tiba-tiba Luke langsung menembak mereka dan hanya menyisakan Wolf sebagai jaminan. Here's how we do this. Setelah mendapat uang, kini saatnya Luke menyelamatkan Mei yang akan bertransaksi dengan Danny yang diwakili oleh Alex untuk melakukan pertukaran dengan mafia Cina. Kemudian Luke segera menelepon Alex dan mengatakan bahwa uang yang mereka inginkan sudah berada di tangannya. Dan Luke bersedia menyerahkan uang tersebut asalkan Alex mau menuruti segala perintah dari Luke. Alex. Been a while, Alex. All right, I'm turning around. No, you're not. So listen up. Setibanya di tempat transaksi, mafia Cina sudah menunggu kedatangan Alex. Dan di saat Alex akan menulis kode tersebut, dalam hitungan detik Alex berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah mendapatkan Mei, mereka segera bertemu di sebuah dermaga untuk melakukan pertukaran. So when we've gotten the disc, we will explain the code.
Berita mengenai penyerangan mafia membuat Dani selaku wali kota harus segera menyelesaikan masalah ini. Tak berselang lama, anak buah Dani mengatakan bahwa Alex meneleponnya di saluran pribadi. Di saat Dani hendak ke ruangannya, tiba-tiba Luke sudah berada di sana. Tujuan Luke kesini adalah untuk mengambil disk yang asli yang nantinya akan Luke gunakan untuk mengancam mafia Cina. Yeah, probably. Keesokan harinya, Alex sudah menunggu Luke di tempat perjanjian. Di saat akan melakukan pertukaran, Luke menantang Alex untuk bertarung 1 lawan 1 tanpa menggunakan senjata. Namun baru saja melangkah, tiba-tiba May menembak Alex di bagian kaki yang langsung disambut Luke untuk menghabisi Alex saat itu juga. Setelah kejadian itu, Luke menyuruh Wolf untuk mengembalikan Vasily sesuai dengan perjanjiannya bersama Emil. Meskipun Vasily sudah membunuh istrinya, namun Luke tidak mau membalas dendam dan memilih hidup sederhana bersama May. Tak hanya itu, Luke juga memberikan Wolf uang sebanyak $50 sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya. Dan sisanya sebanyak $29.950.000 diserahkan kembali kepada Juan. Namun apabila Juan masih ingin mendapatkan May berjanji akan menghancurkan bisnisnya karena May sudah hafal semua rekening dan rute uang tersebut. Mendengar hal itu, Juan segera kembali ke Cina dan tidak akan pernah mencari May. Dan saat ini Luke akan hidup bersama May dengan jaminan disk yang akan membuat mereka aman. Kali tamat. Review film Chef Bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah harapan akan selalu ada bagi hambanya yang mau berusaha. Dan jangan pernah menyimpan dendam agar hidup menjadi lebih tenang. Roh film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.